Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita bisa sama-sama berdoa, memuji, menyembah dan belajar firman lagi saudaraku. Saya ingin sharingkan saudara dari khotbah Yesus di atas bukit. Di dalam Matius pasal 5 ayat 4 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah, judul khotbah saya hari ini Ibu Bapak yaitu bagaimana mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Memang Alkitab ini tidak pernah mencoba memberikan penjelasan mengenai penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan. Kenapa kok ini terjadi? Beberapa kenapa kok harus kena COVID, kenapa harus kena penyakit ini, kenapa saya yang harus di PA, kenapa. Ya, saudaraku yang kasih dalam Kristus, ya kan? Alkitab sedikit kali menjelaskan dan tidak pernah mencoba untuk memberikan penjelasan kenapa kita harus mengalami ini. Tetapi Alkitab mengajarkan kita itu bagaimana mengatasi daripada penderitaan atau kesusahan. Ya, di saat kita sedang berduka cita, ya kan, kita hanya butuh kekuatan dan penghiburan. Waktu kita susah kan kita cuma butuhnya apa? Kekuatan dan penghiburan, bukan penjelasan. Kita nggak perlu penjelasan, ya kan? Ketimbang kita mengajukan pertanyaan, kenapa, mengapa hal ini terjadi? Sebaiknya saudara harus mengajukan pertanyaan dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa selanjutnya dari ini nih? Selanjutnya mau ngapa Tuhan? Apa langkah-langkah yang harus kami lakukan? Itu lebih baik daripada terus mempertanyakan Tuhan. Ya kan, kenapa harus saya yang ngalami? Ya kan, saya harus terus ngalami seperti ini. Sebaiknya kita tanya sama Tuhan, Tuhan, ya apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa mengatasi daripada masalah ini? Bagaimana saya bisa dapatkan kekuatan dan penghiburan? Karena gini, hari ini poinnya gini, kita tuh jangan nyimpen duka cita. Jangan nyimpen kesedihan di dalam hati. Karena ya banyak faktor yang menyebabkan sedih. Kadang-kadang iri hati juga bisa membuat kita jadi sedih loh. Contohnya Saul ya. Saul tuh sedih. Ya kan, kesedihannya Saul sebagai raja. Karena apa? Ibu-ibu memuji Daud. Daud tuh seperti kan lebih hebat, mengalahkan lebih banyak, berlaksa-laksa. Sedangkan Saul cuman beribu-ribu. Nah, buat dia nih jadi sedih. Jadi susah, jadi duka cita dia nih. Saudaraku yang seperti itu. Jadi iri itu seringkali buat kita tuh jadi sedih. Orang iri kan sombong ya. Harus kita yang di atas, harus kita yang dipuji, harus kita yang di nomor satu kan. Itu seringkali membuat kita jadi bersedih. Saudara tahu apa dampaknya daripada kesedihan ini? Ya kan, Alkitab katakan itu Saul itu dirasuk oleh roh. Ya saudara, orang-orang jahat yang kita sebut sebagai trouble spirit. Kalau Alkitab bilang trouble spirit, ya kan, kesedihan membuat ada roh kesusahan yang masuk, yang mengakibatkan apa saudara? Jalan hidupnya turun, kehilangan tahtanya, mahkotanya, kehilangan keluarganya habis, kehilangan semua sampai nyawanya, meninggalnya juga ini kan. Oleh karena itu Alkitab bilang sukacita karena Tuhan itulah apa? Perlindungan. Nah, oleh karena itu saudara, jangan kita bisa sedih juga karena kita kehilangan orang yang kita kasih. Kehilangan orang yang kita andalkan mungkin. Entah karena meninggal dunia, karena memang orang itu harus pindah dan lain sebagainya. Atau mungkin kita kehilangan pekerjaan, itu juga buat kita sedih. Apapun yang namanya kehilangan itu bikin kita berduka cita. Kehilangan barang atau sesuatu yang berharga dalam hidup kita, itu pun saudara, itu duka cita, itu benar-benar. Tapi Tuhan janji, berbahagialah orang yang berduka cita, maka Tuhan akan mau hibur dia. Hari ini Tuhan mau janjikan penghiburan. Nah, sekarang saya ingin bagikan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghiburan dari Tuhan di saat kita lagi susah hati. Karena enggak mungkin ya selalu terus kita bisa senang terus. Ada masa-masa dalam hidup kita. Saudara, kita bisa susah hati, kita bisa down. Saudaraku, dan enggak cukup orang atau sahabat dekat
keluarga dekat sekalipun bisa menghibur kita. Saya tahu yang paling tahu tentang kita adalah diri kita dan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya ketika Daud ngalami duka cita, kesedihan, kesusahan. Apa yang dibuat oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi dia yang tahu bagaimana untuk membangun kekuatan. Saudara, yaitu ke Tuhan. Hari ini saudaraku, saya ingin ajak saudara yang sudah hadir di Menara Doa ini. Saudara, mungkin saudara sedang alami. Ini namanya duka. Kenapa saya harus kena COVID? Gak usah diterusin sedihnya. Kesedihan ini membuat imun sistemnya turun kan? Udah tahu semua orang. Ya kan saudaraku? Ini masa-masa kita butuh bangun imun sistem dengan cara harus bersuka cita. Ada kebahagiaan. Makanya Alkitab sudah bersukacitalah. Ya kan senantiasa. Sukacita untuk supaya apa? Ada satu kekuatan buat kita. Nah, saya catat saudara ada 3 poin sih sebenarnya bagaimana mengalami penghiburan dari Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus menyadari ya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Sejak Allah ambil keputusan menjadi manusia, namanya Yesus. Nama Allah itu ya kan disebut sebagai Allah apa? Immanuel. Allah beserta kita. Allah yang beserta kita. Saudara tahu enggak? Justru di saat kita sedang sedih, sedang sengsara, sedang susah hati. Kadang memang kita bisa lupa Tuhan tuh ada di mana. Kita rasa Tuhan tuh gitu jauh. Kita pikir Tuhan tidak peduli. Tapi saudaraku, kenyataannya justru di saat-saat kita sedang remuk yang di dalam ini sedih. Itu Tuhan, itu dekat. Alkitab katakan Mazmur 34:19 apa saudara? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang apa? Remuk jiwanya. Saudaraku Yesus Kristus ini Tuhan dekat. Saudara dengan itu. Oleh karena itu sekarang pada saat kita susah, lagi sedang sedih. Kalau saudara hari ini, kalau saudara, Pak Sabta aku lagi gak sedih-sedih banget. Gimana nih khotbah ini? Saudara catat aja, satu hari kalau sedih lakukan firman ini. Kalau saudara hari ini lagi sedih, lakukan firman ini sekarang ini juga. Kalau saudara tidak lagi sedih, anggaplah ini sebagai apa? Probiotik atau vitamin dah. Tapi kalau saudara lagi susah, jadikan ini sebagai obat firman Tuhan ini. Ya saudara, supaya saudara bisa bersuka cita. Ya, bangun kesadaran bahwa Tuhan tuh hadir. Tuhan tuh menyertai kita. Ya kan? Untuk bisa membangun kesadaran ini, ada 3 hal yang harus kita ingat. Di saat kita berduka cita. Ini harus kita ingat gini. Kalau kita lagi susah, kita tahu, Tuhan bagaimana saya bisa tahu Tuhan hadir Pak? Ini yang harus kita tahu. Ya, pertama, Tuhan itu perhatian. Katakan sama dengan saya, Tuhan itu perhatian. Ya, Ayub di saat dia sedang susah-susahnya, itu dia tulis saudara. Ya kan, ini salah nih, bukan Amsal nih. Ya kan, Ayub berkata begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Dia tahu jalan. Artinya apa? Dia perhatian. Kalau dia tahu, dia perhatian. Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan tahu keadaan kita. Katakan amin. Sekalipun Yesus itu baru pertama kali sepertinya ketemu sama orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Alkitab bilang apa saudara? Ya kan? Alkitab katakan Tuhan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Tuhan tuh perhatian. Ya, cuman kitanya aja yang sering kali itu karena terlalu susah, terlalu sedih, terlalu mikirin masalah dan kesulitan. Akhirnya kita berpikir kayaknya gak ada yang perhatian sama aku, termasuk Tuhan juga gak perhatian. Percayalah saudara, Tuhan tuh perhatian sama kita. Bahkan di dalam Mazmur 56 ayat 9 itu dikatakan apa? Tuhan tuh menghitung sengsara kita. Bahkan air mata kita Tuhan taruh di dalam apa? Di kirbat. Ditampung saudara.
Air mata kan tetes-tetes sedikit-sedikit ditaruh. Itu artinya betapa besarnya perhatian dia. Dia memperhatikan kita. Itu seperti apa saudara? Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Saudara pernah punya anak masih kecil? Yang saudara mungkin anak pertama dah. Kalau udah anak keempat, kelima kadang-kadang gak terlalu dilihatin terus gitu saudara. Biasa anak pertama. Dan susah lagi dapatnya. Itu apa yang saudara buat? Apapun pergerakan dia, apapun yang dia lakukan, biasanya mata saudara itu gak akan lepas dari dia. Akan lihatin terus. Itu namanya apa? Perhatian. Bukan untuk menghukum dia, untuk cari salah dia. Diperhatikan. Untuk dia apa? Untuk dilindungin. Katakan amin saudara. Untuk dijagain. Untuk dipelihara. Kenapa harus diperhatikan? Karena kita sayang. Kita gak mau anak ini ada apa-apa. Itu Tuhan. Katakan amin saudara. Mata Tuhan bisa lihat terus. Alkitab katakan saudara di kitab Tawarik berkata, mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh bumi. Dia sedang cari orang yang sungguh-sungguh hati. Cari dia. Hari ini saudaraku. Ya. Mungkin kita berpikir bahwa tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti kesusahan kita. Saya ingin beritahu sekali lagi hari ini. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah peduli. Jadi nasihat saya nih hari ini saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini. Kalau saudara kena, misalnya kena serangan sedih, serangan susah. Secepatnya saudara harus robah pikiran. Itu namanya metanoia, bertobat. Dengan cara apa saudara? Ada Tuhan yang perhatian. Yang kedua, ada Tuhan yang peduli. Sadari dia hadir. Dia ada bersama saudara, menyertai saudara. Dengan pemikiran gini. Dia perhatian. Yang kedua, Tuhan tuh peduli. Katakan amin saudara. Peduli itu artinya gini. Dia tuh punya belas kasihan sama kita. Pertama perhatian, kedua dia punya belas kasihan sama kita. Artinya dia peduli. Nah ini harus tek gitu. Tapi kalau saudara gini, waktu susah, saudara mulai mikirnya gini, gak ada yang perhatian sama aku. Semua orang tuh deket sama aku kalau ada butuhnya aja. Semua gak ada yang care, gak ada. Itu tambah sedih loh saudara. Jangan buat ketika kita sedih, jangan kita siksa diri kita dengan tambahan-tambahan kesusahan lewat pemikiran dan perkataan kita. Justru saudara, waktu kita sedih dan susah, kita harus pakai pikiran kita dan perkataan kita. Untuk apa saudara? Mengganti kain kabung dengan apa? Baju pesta. Katakan amin saudara, dengan sukacita. Kenapa? Kalau ada sukacita, disitulah ada perlindungan Tuhan. Disitulah ada kekuatan yang dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah saudara tahu di sini. Tuhan bukan cuma perhatian. Tapi Tuhan juga punya belas kasihan. Ada orang cuma ngeliatin doang kita. Tapi belum tuh dia kesian sama kita. Kalau kita ada apa-apa. Tapi Tuhan enggak. Yang kedua Tuhan tuh peduli. Matius 14 ayat 14 katakan begini. Ketika Yesus mendarat. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lihat saudara. Ada satu tindakan. Saudara, pertama lewat mata. Dia perhatian. Saudara, lihat orang banyak perhatian. Tergerak hati Yesus. Ada pedulinya. Lalu ada tindakan apa? Menolong. Jadi 3 saudara Tuhan tuh. Sadari akan kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan. 3 hal. Dia perhatian, dia peduli, dan dia akan menolong kita. Yang mengerti katakan amin. Kita punya Yesus yang penuh kasih, yang punya belas kasihan. Dia peduli akan kita. Dia bukan cuman perhatian, bukan cuman peduli sama kita. Dia juga bisa turut merasakan
Di dalam Ibrani 4 ayat 15 saya cantumkan ayat ini saudara. Biar tuh kita tahu. Ya, maksudnya gini, kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Artinya saudara, kita ini susahnya apa sih? Dia pernah ngalamin. Kita sakit apa sih? Kesakitan dia pernah ngalamin. Kesakitan kita pengalaman. Apapun jenis penderitaan yang kita alami selama dunia ini, dia tuh ngalamin. Secara roh, di atas kayak secara fisik lah, fisik dulu ya. Saudara, itu Yesus tuh dicambuk. Ujungnya tuh ada kayak duri atau apa. Ya, waktu cambuk nempel ke badannya, keluar daging campur darah yang kita sebut bilur. Itulah untuk menanggung segala jenis penderitaan dalam bentuk sakit penyakit dan kelemahan kita. Kelemahan itu ada ketidakmampuan, kekesalan, stres. Saudara, ketakutan itu enggak di situ. Dia ngalami. Waktu di Getsemani doa itu suatu air keringatnya keluar tuh dalam bentuk apa? Darah. Itu ngalami stres, tekanan yang kuat sekali. Di atas kayu salib, itu jiwa ya, itu tubuh, jiwa. Di atas kayu salib, waktu Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara harus tahu ya, sejak Yesus tampil, saudara, di sungai Yordan. Ya saudara lihat bacaan-bacaan. Tidak pernah Yesus manggil Allah itu Allah. Dia manggil Allah itu apa? Bapa. Karena dekat hubungannya. Tapi di atas kayu salib pada waktu dia, ya saudara, di atas kayu salib, dia tidak manggil Allah. Dia tidak manggil Bapa. Tapi dia manggil apa? Allah, Eli. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Kenapa? Karena pada saat itu Allah memalingkan wajahnya. Yesus sedang, apa saudaraku? Ditinggalkan oleh Allah. Ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa? Dia menanggung dosa kita. Bapa tidak bisa dekat dengan dosa. Tapi dia tanggung itu. Dia kehilangan penderitaan yang paling berat. Yesus mengalami. Yaitu apa? Ditinggalkan oleh Bapaknya. Ditinggalkan oleh sahabatnya. Ditinggalkan oleh para muridnya. Saudara, semua penderitaan yang menyebabkan kesedihan manusia, Yesus pernah ngalamin. Jadi kalau orang tuh pernah ngalamin, lalu lihat orang menderita, itu tuh biasanya tuh kena di hati. Oh, aku pernah ngalamin. Kayak saya pernah ngalamin sakit. Sampai sakit tuh katanya, aduh mau mati nih. Dokternya, ya angkat tangan. Oh sampai segitunya. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Kalau ada orang sakit, minta tolong untuk didoakan. Ada orang sakit, itu ada di hati tuh. Saya pernah sakit. Saya pernah susah seperti dia. Saya mau tolonglah dia. Waktu saya sakit saya mau cepat-cepat sehat. Saya tahu dia juga waktu sakit dia mau cepat-cepat sembuh. Saya bisa ngerti ini Tuhan. Jadi Tuhan tuh peduli. Jadi bukan yang gak pernah ngalamin. Dahsyat banget deh. Makanya kadang-kadang saudara kita diizinkan Tuhan. Ya di dalam proses hidup kita ngalami apa saudara? Ya sakit. Supaya kita pada waktu lihat orang sakit kita juga pernah sakit. Kita ada belas kasihannya. Kita pernah ngalami gak punya duit. Kosong ini benar-benar. Kita mengalami masalah-masalah dalam hidup. Tujuannya apa? Kita nih sadar kita butuh Tuhan. Saudara, ketika kita ditolong, Tuhan mau kita peduli dengan orang lain. Ada belas kasihan. Karena kita pun pernah mengalaminya. Katakan amin saudara. Yang ketiga saudaraku, yaitu apa? Kita harus bangun kesadaran bahwa Tuhan tuh bisa tolong kita. Dia bukan cuma perhatian. Dia bukan cuma peduli,
Tapi Tuhan juga bisa menolong kita. Katakan amin. Ibrani 4 ayat 16 katakan begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin. Jadi Tuhan itu tidak hanya perhatian. Saya ulangi lagi. Tuhan pun menawarkan apa? Pertolongan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak hanya peduli akan kesusahan kita, tapi dia juga punya kemampuan untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan kita, untuk mengubah hidup kita, untuk memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Ini yang harus kita bangun. Saya percaya kalau ini kita bangun kesadaran ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang hadir dalam hidupku. Saya yakin duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudara. Gini ya. Ya namanya kehilangan. Apapun dah kehilangan. Itu bisa ada timbulnya apa? Sakit hati. Sakit hati bisa. Aduh sakit. Yang di dalam. Yang kedua buanglah rasa sakit hati. Yang namanya sakit hati itu yang bikin kita berduka. Ya saya bilang tadi ya kan banyak faktor penyebabnya saudaraku. Tapi ya udah kan pasti duka itu kan akan sakit di sini. Maka kita nangis berduka. Nah, Yesaya 43 ayat 18 19 ini ayat yang Tuhan tuh mau ya kan supaya kita tuh tidak menaruh perhatian pada apa yang sudah terjadi. Ya, tapi mulai taruh perhatian pada apa yang masih ada. Orang-orang yang masih bersama kita. Kalau udah berlalu, sudah terjadi, sudahlah. Itu nasihat firman Tuhan. Katakan begini saudara. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kenapa bilang lupakan? Kenapa enggak bilang lupakanlah hal-hal yang dulu? Ya enggak. Memang sulitlah melupakan ya. Tapi paling tidak Tuhan minta jangan diingat. Kalau kita enggak bisa melupakan, paling tidak upaya kita adalah apa? Jangan lagi diingat. Maksudnya apa? Enggak usah dipikirin, enggak usah diomongin lagi. Ya kan? Kalau masih luka, enggak usah pikirin. Kalau udah sembuh, cara kita mikir, cara kita ngomong sudah dengan sudut pandang yang lain. Saya bisa ngerti ya, katakan amin saudara. Ini Tuhan bilang, yang udah lihat kata Tuhan ayat 19. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah aku mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi ya firman Tuhan berfirman, hal yang dahulu biarlah berlalu. Ya kan? Karena hal itu tidak akan melukai kita lagi. Yang lalu, ya sudahlah. Kalau kita masih ingat, maka kita bawa orang itu atau kejadian itu untuk terus melukai kita. Kalau kita tidak ingat lagi, dia tidak akan menyakiti kita lagi, saudara. Saudara bisa ngerti gak maksud saya di sini? Katakan amin, saudara. Kalau mau belajar untuk sembuh dari luka yang membuat kita jadi sedih, ya udah gak usah dipikirin. Makin dipikirin, makin diomongin. Sepertinya kita bawa orang itu yang sedang bawa pisau untuk goret-goret kita lagi, lukain kita. Ketika kita tidak mau pikirkan, kita ganti yang kita pikirkan dengan yang membuat kita bisa bersyukur sama Tuhan. Bisa bersuka cita karena Tuhan. Saudaraku, maka saya percaya yang lalu tidak akan pernah bisa melukai kita lagi. Yang mengerti katakan amin. Memang ada beberapa dari kita membiarkan orang-orang di masa lalunya terus menyakiti dia. Ini kan sebuah kebodohan. Kemana-mana cerita. Apa kurang baiknya saya sama dia? Dia datang tuh menangis-nangis, minta bantuan. Saya bantu. Habis saya bantu, akhirnya dia bilang, bisa gak aku pinjam untuk modal? Gue bantu lagi, gue bantu. Gue kasihan sama dia, gue gak minta ngarep apa-apa. Pas tuh gini,
Dia hianatin gua. Dia potong gua segala macam. Itu kejadiannya kapan? 20 tahun yang lalu. Orangnya mana? Udah mati. Ya ampun. Kalau kita cerita terus, ya kita orang yang udah mati masih bisa nyakitin kita. Saudara bisa ngerti maksud saya, udahlah. Ya kan, kadang-kadang kita kalau bangkit terus cerita-cerita tentang betapa jahatnya dia, betapa baiknya kita. Kok dia begitu mungkin ini. Itu kan kita sedang suruh orang ini nyakitin kita terus. Kalau orang terluka, kalau kita simpen luka, kita jadi orang yang terluka, maka kita akan melukai daripada orang lain. Katakan amin saudaraku. Tuhan bilang buang dari rasa sakit hati ini. Jangan pendem perasaan luka. Kisah Joker katanya. Saya gak nonton film Joker itu saudara. Tapi pada waktu kami mau ke Jakarta di ferry penyeberangan. Rupanya di ferry itu ada film Joker. Ya saya gak tahu cerita detailnya. Yang saya dengar katanya Joker ini awalnya orang baik. Karena nyimpen kejahatan orang, maka Joker berubah jadi orang jahat. Nah itu ceritanya seperti itu. Saya nggak tahu benar apa enggak, saudara. Tapi yang saya tahu kisah daripada lukisan daripada Last Supper, yang perjamuan terakhir Yesus yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Nah itu tokoh Yesus itu katanya tuh sama dengan tokoh Yudas. Orangnya tuh sama, modelnya tuh sama. Saudaraku, ya kan? Pada waktu itu ada proyek untuk bikin lukisan katanya ceritanya. Saya cerita lagi lah tentang kok pentingnya kita jangan memendam perasaan terluka. Ya, dengan pura-pura nggak ada masalah. Ya kan? Kita pendam terus perasaan terluka. Ya kan? Ini akan menimbulkan yang namanya saudaraku, kita dari orang baik berubah jadi orang jahat. Contoh, itu katanya namanya Pedro. Ya waktu mau cari model, siapa sih model yang mukanya kayak Yesus? Lemah lembut, rendah hati, sepertinya tulus, dengan tatapan mata yang tulus. Cari model Yesus itu di mana? Cari kemana-mana, dapat di gereja. Ada anak muda namanya Pedro, dilukis sama Leonardo untuk jadi Yesus. Lalu cari lagi yang namanya untuk muridnya yang namanya Simon lah, Yohanes lah. Terus saudara, itu proyek lukisnya tuh cukup lama. Saudara, makan waktu hampir 7 tahun katanya. Nah tinggal model terakhir namanya Yudas, dicerita saudaraku. Yudas cari kemana-mana gak ketemu. Akhirnya ketemu saudara. Si Leonardo ini di penjara bawah tanah. Ketemu satu model ini, tatapannya memang tatapan kayak jahat gitu, Yudas, licik, apa segala macam. Nih, tokoh Yudas pas nih orang ini. Dia adalah orang yang dapat hukuman mati, vonis mati. Jadi Leonardo istilahnya minjemlah orang ini dalam tempo beberapa bulan untuk dilukis sebagai model Yudas, jadi model Yudas. Sudah selesai dilukis daripada orang ini saudara, selesai dilukis. Yudas sudah selesai gambar perjamuan terakhir Yesus tuh saudara, yang itu sudah mau selesai. Akhirnya Leonardo bilang sama pengawal penjara, ini sekarang orang ini aku udah selesai, bisa bawa lagi lah ke penjara. Sebelum dia dibawa di penjara, rupanya orang ini saudara, dia ngomong, boleh saya bicara Tuan Leonardo da Vinci? Tuhan masih ingat gak saya? Masih kenal gak saya ini siapa? Aku gak kenal. Kamu narapidana dengan vonis hukuman mati. Kamu ada preman besar, penjahat besar, pembunuh. Saya gak pernah kenal kamu. Saya cuma tahu itu ada catatannya. Dia bilang begini saudaraku, saya ini Pedro. 7 tahun yang lalu Tuhan lukis saya jadi model Yesus. Kaget Leonardo, kok kamu Pedro? Bener Pedro? Iya kamu Pedro, saya Pedro. Kok kamu bisa jadi seperti ini? Bukankah kamu adalah anak muda yang rajin di gereja? Bukankah kamu adalah pelayan Tuhan di gereja? Bukankah kamu melayani? Dia nangis. Saya sakit hati, saya kecewa dengan gereja. Saya kecewa dengan Tuhan. Akhirnya sakit hati,
dia pendam. Kesedihan dia pendam. Berubah akhirnya jadi preman, jadi penjahat. Dari penjahat kecil-kecilan sampai penjahat besar, dapat vonis hukuman mati. Dia nangis. Dia saat itulah dia katanya nangis. Dia mohon diampun, dia ingat sama Yesus. Minta pengampun ya Tuhan. Saudaraku, akhirnya dia kembali di penjara. Jadi kisah tentang lukisan ini ada di baliknya. Saudara bisa baca di Google dah ini cerita ini mah. Saudaraku, saya mau ceritakan tentang yang bikin kita sedih terus. Karena kita simpen marah kita. Simpen kemarahan, kebencian. Saudara, perasaan terluka. Kita simpen terus, ini yang membuat kita terus jadi sedih. Dan ini akan mengubah seseorang dari orang baik berubah menjadi orang jahat. Oleh karena itu pilihannya, kalau kita berduka cita, kita luka hati, pilihannya pertama kita bisa memendam perasaan luka kita. Ya, yang kedua adalah kita bisa memikirkan dan membicarakan berulang-ulang sakit hati kita, kemarahan kita ini. Kita ngomong terus. Saudara, kalau pilihan ini kita buat, ngomongin terus, apa yang menjadi kemarahan kita, menjadi sakit hati kita, kita akan semakin terluka, kita makin berduka. Tuhan bilang, jangan pikirkan lagi hal-hal yang menyakitkan kamu di masa lalu. Janganlah hal-hal itu menguras energi dan kekuatanmu. Kita coba belajar berhentilah marah, berhenti sakit hati. Supaya kita tidak timbulkan kerusuhan dan kecemaran buat banyak orang. Yang ketiga pilihannya apa saudaraku? Pertama kan lembutnya deh, simpen dulu kemarahan, kebencian. Kedua diomongin. Ketiga apa? Bales. Ya kan? Kita bisa membuat pembalasan. Kenapa kok orang bisa bunuh? Kaget ya. Kemarin tuh cerita pembunuhan seorang karyawan. Saudara, dia bunuh bosnya. Saudara, dia cari pembunuh bayaran, dibayar 200 juta katanya. Konferensi pers Kapolda Metro. Rupanya perempuan saudara, bagian pajak. Ya kan, dia suruh urus pajak, rupanya dia gak store pajaknya. Bosnya bilang, aku akan laporkan kamu ke polisi. Nah, sakit hati dia. Mau diintimidasi terus. Dengan dia apakan? Karena dia simpen kemarahan. Saudara, ini yang berubah. Pasti dia orang baik dulunya. Bisa berubah Pak. Bosnya tembak itu sampai 5 kali. Enggak ada belas kasihan lagi. Ini bisa bilang. Tapi Roma 12 ayat 17 katakan begini saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kebencian ini bisa menelan hidup kita. Ditelan kita nih. Kita bisa kebencian bisa menelan hidup kita. Kebencian itu lebih menghancurkan daripada masalah itu sendiri. Kebencian itu ibarat sebuah penyakit kanker yang grogotin pelan-pelan hidup kita dan membinasakan kita secara apa? Jasmani dan rohani. Terpisah hubungan kita. Tapi yang keempat, kita juga bisa lakukan ini. Kita bisa membawa luka hati kita, kemarahan kita ini kepada Tuhan. Ini pilihan yang terbaik. Saudaraku Yesus Kristus, ya. Ibrani 4:16 kita minta hampiri tahta kasih karunia untuk dapat pertolongan. Katakan namanya, jangan jauh dari kasih karunia. Supaya karena kita nggak mungkin bisa, saudaraku, meredam, memadamkan api kemarahan tuh nggak bisa. Kita butuh yang namanya hadirat Allah, urapan kasih. Yang ngerti katakan amin saudara. Kita perlu doa bareng, didoakan. Kita nyembah bareng, masuk hadirat. Itulah tahta kasih karunia. Disitulah kita bisa tenang. Luka-luka hati kita bisa pulih. Di mana itu? Kita ikut menara doa online ini sama-sama. Kalau saudara sakit, kesedihan karena di sini luka. Luka karena ada kemarahan, kebencian. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, hari ini ya kan saudara, berhenti sudah marah.
Kadang juga kita nih bisa berduka karena kita marah karena kita nih hidupnya selalu penghakiman, benar salah. Entah orang yang dihakimi, entah diri kita yang kita hakimi. Sudahlah, kita enggak perlu jadi hakim, kita enggak usah jadi jaksa, kita enggak usah jadi polisi untuk hidup kita. Ya, kecuali saudara memang mempersiapkan diri sekolah akpol untuk jadi polisi gitu kan. Atau saudara jadi sekolah jaksa atau sekolah hakim. Kalau bukan profesi, nggak perlu kita pakai, kita jalankan. Biarlah Pak polisi, Pak jaksa sama Pak hakim yang jalankan tugasnya. Kita nggak perlu saudara jalankan hal itu kalau kita bukan. Karena apa? Biarlah Tuhan. Katakan amin saudara. Yang ketiga, poin yang ketiga. Ini penting saudara. Saya tadi ngomong ya, yang namanya duka cita. Ya kan, itu di sini ada kemarahannya, ada kebenciannya, susah. Ya kehilangan tuh luka kan, saudaraku. Itu emang gak bisa langsung, ya aku gak mau luka lagi, aku mau sembuh. Aku gak mau marah lagi, aku gak mau stres lagi. Aku gak mau susah lagi, gak bisa. Manusia profesional, maaf bukan apa, cuman bisa kasih obat tidur. Udah tidur buat tidur, untuk lupain. Kalau enggak ya pakai wine, katanya biar enak tidur. Ya minum wine, minum bir katanya. Enggak bisa, narkoba biar bisa lupa. Enggak bisa itu. Kita butuh Tuhan saudaraku. Katakan amin saudara. Kalau ada masalah yang di dalam ini, saudara itu masalah Tuhan. Karena seperti katakan gini. Dalam Agustinus hamba Tuhan berkata ini. Dalam diri manusia ada satu ruangan yang kosong. Yang tidak bisa diisi oleh apapun juga. Mau pakai kekayaan, pakai popularitas, pakai kekuasaan tuh diisi di situ. Gelar sarjana, kekayaan segala macam deh. Nggak bisa. Tetap nggak puas. Tetap kosong. Kalau kekayaan bisa ngisi ruang kosong manusia. Kalau popularitas bisa. Gak mungkin dong Michael Jackson matinya bunuh diri. Artis-artis besar, pengusaha-pengusaha besar. Tiap malam minumnya obat tidur. Karena ada kekosongan yang di dalam sini yang gak diisi. Dia bilang, Agustinus bilang, kecuali oleh apa? Oleh penciptanya. Pribadi pencipta namanya Yesus harus masuk dalam kekosongan ini. Lewat apa? Firman-Nya, kuasanya, kasihnya. Ini harus masuk ke sini. Katakan amin. Oleh karena itu poin yang ketiga. Pertama, saudara, kita harus sadari kehadiran Tuhan. Yang kedua, kita harus buang ini. Yang namanya kesedihan dalam bentuk kemarahan. Yang ketiga, kita harus bergantung kepada apa? Kuasa Allah. Saudara harus bergantung dengan apa? Kuasa Allah. Hidup ini apapun harus tiga hal. Khotbah hari ini bukan hanya untuk mengatasi kesedihan atau duka cita. Tapi ini menjadi tuntunan hidup kita semuanya. Katakan amin saudara. Karena inilah kehidupan sehari-hari yang kita harus, ini harus bisa catat ini. Bergantung sama Tuhan. Ya kan? Kita harus bergantung sama kuasa Tuhan. Untuk mengalami yang namanya penghiburan dan kekuatan. Matius pasal 5 ayat 4 katakan begini. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Jadi ada tiga cara ya kan yang Tuhan bisa pakai. Jadi Tuhan bisa memakai tiga cara untuk memberikan kekuatan penghiburan buat kita. Pertama apa saudara? Dia bisa pakai apa? Alkitab. Coba saudara lagi susah baca Alkitab deh. Baca Alkitab. Ya. Isi dan penuhi pikiran-pikiran saudara dengan ayat-ayat firman Tuhan. Kenapa? Ketika saudara baca Alkitab ini. Inilah firman Tuhan yang hidup. Inilah nafas kehidupan. Katakan amin saudara. Kalau saudara mulai buka, mulai baca, mulai renungkan kata demi kata di Alkitab. Dengar baik. Roh Kudus akan menghidupkan kembali semangat saudara yang pudar. Dia akan berikan sukacita yang baru. Kehidupan yang baru buat kita. Yeremia ini nabi yang meratap. Yeremia dan nabi yang terus berduka cita. Susah saudara ini. Dia tulis saudara dalam Yeremia 15 ayat 16. Dia berkata begini. Apabila aku bertemu dengan apa? Perkataan-perkataanmu.
maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi apa? Kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Waktu saudara sedih dan susah, saudara butuh penghiburan dari Tuhan, saudara buka Alkitab. Dan saudara tahu bahwa ini akan berikan sukacita. Saudara harus tahu di dalam pikiran, tahu dalam hati. Ya, aku ada pikiran kalau waktu aku baca Alkitab. Ayat apa aja saudara baca aja. Itu tiba-tiba tuh di Roh Kudus waktu saudara baca bersuara atau dalam hati. Ya kan? Itu tiba-tiba ada sukacita. Kalau ketemu, tak ada firman. Kalau aku bertemu dengan perkataan-Mu, aku bisa nikmati. Ada kegirangan di hatiku, kata Nabi Yeremia. Katakan amin. Daud dia berkata begini saudara di Mazmur 119 ayat 25. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman Tuhan itu menghidupkan. Ayat 52-nya katakan apa? Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala ya Tuhan. Maka terhiburlah aku. Firman itu menghiburkan. Baca saudara, baca. Ya. Ada kalau teman suka nanya sama saya, Pak Sabta, saya ini lagi susah. Kira-kira ayat Alkitab apa yang harus saya baca? Saya suka kasih pasal kesukaan saya. Memang panjang pasalnya saudaraku. Yaitu apa? Mazmur pasal 37. Itu kesukaan saya saudaraku. Itu benar-benar yang namanya mutiaranya, kekayaannya. Itu dalam dan banyak banget di Mazmur pasal 37. Saudaraku. Wah ini luar biasa. 40 ayat saudara baca satu demi satu. Ya perlindungan Mazmur 91. Saudara, Mazmur 23 juga terkenal. Tapi ini Mazmur 37, ini luar biasa. Ini luar biasa, saya bisa baca itu. Yang kedua, gimana saudara bisa dapat sukacita? Ya saudara, yang kedua adalah saudara harus punya komunitas orang percaya di gereja. Saudara harus punya keluarga rohani. Galatia 6 ayat 2 katakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau saudara lagi sedang susah, carilah orang Kristen, saudara seiman yang saudara kenal. Dan saudara tahu dia adalah orang yang rohani. Dan saudara tahu dia bisa berdoa, mendoakan saudara. Telepon dia, cari dia, bilang bisa enggak? Aku mau menelepon, mau minta doa bareng, didoakan. Saudara lakukan itu, saya percaya. Ini pun akan membangkitkan lagi sukacita saudara. Katakan amin saudaraku. Nah yang ketiga itu yaitu siapa? Roh Kudus. Yang membuat saudara dan saya bisa bersukacita. Kalau kita mau saudara mengandalkan Tuhan. Pertama Alkitab firman cari. Kedua cari saudara seiman yang bisa mendoakan kita. Yang ketiga adalah apa? Roh Kudus. Saudara cari Roh Kudus. Ya kan? Bagaimana cara yang cari Roh Kudus? Nyanyi, muji, nyembah. Bertehilah. Tehilah itu apa sih? Memuji Tuhan dengan segenap hati. Menyanyi dalam roh. Dengan segenap hati. Waktu saudara naikkan nyanyian pujian ini. Benar-benar saudara seperti membawa persembahan yang terbaik. Pada saat itu saya percaya. Hadirat Allah akan memenuhi saudara. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi saudara. Katakan, saudara bisa bahasa roh, berbahasa roh. Berbahasa roh. Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang punya sukacita. Kita bisa punya pengharapan kepada Allah, kepada firman Allah. Kalau kita dipenuhi dengan apa? Roh Kudus.
Jadi saudara, bagaimana cara memulihkan kesusahan? Kalau kita susah, kita sedih. Karena Tuhan gak akan pernah bisa loh. Dia tidak akan memberi kepada kita apa yang menjadi doa kita sebelum kita ini bergembira dan bersuka cita. Mazmur 37 katakan apa? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Saya bisa ngeri sini, katakan amin saudara. Bagaimana caranya? Yang pertama, sadari kehadiran Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan itu perhatian, Tuhan itu peduli, Tuhan itu penolong buat kita. Katakan amin. Buang semua luka-luka hati, kesusahan kita. Saudara, ya kan? Pilihannya, saudara bisa pendem kemarahan. Saudara bisa pikirkan dan omongin terus kemarahannya. Saudara bisa membalas. Tapi jangan lakukan 3 hal ini. Saudara lakukan yang keempat. Apa? Bawa itu ke Tuhan. Bawa, minta kasih karunia. Katakan amin. Yang ketiga, pakai kuasa Allah untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Caranya apa? Baca firman, cari firman, dengar pengajaran firman Tuhan. Bersekutu dengan saudara semen, minta didoakan. Dengar kesaksian-saksian hidupnya dia yang menguatkan saudara. Lalu libatkan Roh Kudus. Saya percaya hari ini sukacita karena Tuhan akan terjadi, akan memenuhi hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan